Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah yang dirayakan hari ini untuk di Indonesia tanggal 31 Maret. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Beberapa hari ini saya sempat bercerita dengan teman-teman saya, terus teman-teman saya banyak yang menanyakan kira-kira kebenaran. Kita membahas sedikit mantan kepala daerah kita ya, yang di Jawa Barat tuh, mantan gubernur yang membuat heboh saat ini dengan isu yang diterpanya, yaitu tentang beliau dengan seorang wanita yang berinisial LM. Apakah itu benar nggak gitu kan? Apakah itu kemungkinan benarnya di mana? Analisanya seperti apa? Kita lihat. Kalau ngelihat dari berbagai pernyataan resmi ya di akun, entah itu akun Twitter atau Instagram, apalah itu, saya nggak punya Instagram, saya nggak punya Twitter, melihat bahwa berkata mantan gubernur itu bilang bahwa dia pernah ketemu katanya sekali dan pada saat itu telah hamil gitu kan, hamil dengan dari anak orang lain atau apalah gitu kan. Saya nggak tahu sih apa hubungannya ketemu itu dengan telah terjadi kehamilan itu ya, gitu kan. Terus beliau mengatakan bahwa pada saat itu hanya membahas bantuan gitu kan untuk kelanjutan perkuliahannya inisial LM itu ya. Tapi dihubungkan dengan sekarang bahwa si LM itu lagi memperjuangkan hak anaknya, which is sebagai seorang ibu ya wajar gitu kan. Wajar untuk memperjuangkan hak seorang anak apabila ya bapaknya itu masih ada gitu kan, dan jelas-jelas misalkan bapaknya itu berada juga wajib menafkahi ya gitu kan. Masalah pengakuan atau tidak mengakunya itu kan itu perlu pembuktian lebih lanjut ya gitu kan, kalau yang harus disahkan secara hukum atau secara medis ya. Cuman kalau melihat yang satu, yang si LM itu begitu berani mengumbar gitu kan, mengupload semua pernyataannya di media sosial, menantang. Dan sepertinya kalau lihat psikologisnya bapak mantan gubernur ini agak kelihatan kekhawatiran gitu kan. Dia menyatakan pernyataan kayak excuse gitu kan. Oh ini saya udah ketemu gitu kan, udah meminta maaf di depan keluarganya gitu kan, dan saat itu udah jelas bapak pada saat itu udah si LM itu lagi hamil gitu kan. Cuman apa hubungannya gitu? Hamil dengan kekhawatiran yang Pak Gubernur ini rasa. Kalau memang dia jujur, ya bilang aja gitu kan. Saya membantu transfer segini, uangnya segini, ini dananya, keperluannya ini, udah. Cuman mengungkit-ungkit pertemuannya di hotel Hotel Windham gitu kan. Nggak tahu di mana sih di Bandung. Hotel Windham itu di mana saya nggak begitu hafal gitu kan. Cuman dari segi apa yang mereka berdua saling katakan, saling bantah atau saling tuntut ya gitu kan. Yang satu nuntut untuk bahwa ini udah selesai masalahnya, yang satu lagi nuntut hak anaknya, itu terjadilah gitu kan. Kemungkinan besar itu dari, kalau melihat kesimpulan dari apa yang mereka ributkan itu ada sesuatu gitu kan. Ya publik mungkin sekarang bertanya-tanya apakah ini hanya pengalihan isu tentang undang-undang yang lagi dibahas di atas, atau pengalihan isu tentang banyak kasus yang bisa ditutupi oleh satu ramai kasus ini gitu kan. Seorang yang mantan gubernur yang kelihatannya sangat terdidik, dari seorang yang ekspat gitu kan, yang akademisi mungkin kan, pakar lah gitu kan, arsitektur, diplomatik gitu kan, pejabat yang ya mungkin sedikit mewakili gaya beragama ya mungkin gitu kan, dari selalu pakai kopiah
atau ya sopan santun yang baik gitu kan, wajah yang cerah, yang disegani gitu kan, ya itu kan penampilan di luar mungkin harus dijaga seperti itu untuk menjaga image kan. Ya kalau masalah pribadinya sebenarnya, kalau ini untuk urusan pribadinya itu ya memang hak-hak dia aja ya, cuman masalahnya ya dilakukannya ketika dia menjabat mungkin ya. Bahkan kalau ironisnya lagi, kalau memang itu benar gitu kan, dan pada tahun 2022 terjadi musibah yang beliau alami dengan kehilangan seorang anak, itu sangat ironis sekali gitu kan ya. Mungkin teguran atau apa ya, wallahu alam, kita juga nggak tahu ya. Cuman kalau melihat kasus-kasus ini ya gitu kan, yang sekarang itu sangat sangat ironik gitu kan bagi saya. Andai kan memang itu terjadi pertemuan di sebuah hotel, masa sih seorang public figure gitu kan tidak ribut, tidak dikenal di hotel gitu kan, ketika beliau masuk, atau tidak dijaga atau seperti apa gitu kan. Apalagi bukan hanya dia yang public figure-nya gitu kan, istrinya juga seorang public figure. Ya cuman ini sangat mengkhawatirkan gitu kan, entah ini efek dari mana gitu kan ya. Seorang, bukan hanya dia kan sebenarnya, kasusnya banyak ya, public figure yang lain yang hampir mirip-mirip sama lah dengan Pak mantan gubernur ini gitu kan, atau mantan wali kota Bandung juga gitu kan yang dulunya. Yang saya nggak tahu sih seperti apa. Pada saat itu beliau itu seorang wali kota atau seorang gubernur, kayaknya mas seorang gubernur sih kayaknya. Yang kinerjanya juga saya nggak tahu di Jawa Barat itu seperti apa ya beliau ini gitu kan. Gebrakannya ya mungkin dia membangun masjid ikonik di Jawa Barat, Al Jabar ya gitu. Cuman ya kasus Aib ini memang ya harusnya diselesaikan ya dengan baik, tanpa harus ribut di masyarakat. Dan kasihan juga sih, kedua-duanya itu kasihan sebenarnya, korban gitu kan. Mau yang satunya ya korban ini, mau yang satunya yang ya korban menderita, yang satunya korban melarikan diri dari tanggung jawab atau seperti apa, itu sama-sama korban. Tapi yang jelas kalau saya melihat isu ini ya cukup mengambil perhatian masyarakat dan bisa mengalihkan isu gitu kan, bisa mengalihkan isu-isu yang besar gitu kan, bisa cukup teralih dengan ini, sehingga media-media sekarang dipenuhi oleh isu-isu seperti ini gitu kan. Entah itu kalau saya sendiri menyimpulkan bahwa ya benar ada sesuatu di antara mereka gitu kan, dari percakapan tuh bisa terlihat gitu kan, ada sesuatu yang jelas, yang clear. Kalau memang tidak ada sesuatu, itu nggak mungkin gitu kan, seorang lah perempuan yang bukan public figure ya, hanya ya figuran lah mungkin, atau dia pernah menjadi model di sebuah majalah, itu bisa berani seorang menuntut seorang yang besar gitu kan, yang namanya besar, yang namanya cukup harum di dunia nyata ataupun itu di dunia uh, yang tidak nyata ya gitu kan, di dunia internet, di dunia maya gitu kan ya. Ya itulah, kita lihat sih sebenarnya kesimpulannya seperti apa. Mungkin nanti kasus ini akan menguap gitu kan, isu ini akan menguap, hilang begitu aja ketika ya kasus-kasus lain itu sudah basi gitu, udah tidak menyita perhatian lagi masyarakat secara luas. Ya nggak tahu ya motif ini, saya mungkin berkomentar seperti itu aja. Ya silahkan yang mau berkomentar seperti apa. Ya kita tidak menyebutkan nama ya secara langsung ya, karena itu mungkin nggak baik. Yang jelas kita tahu semua siapa mereka itu. Yang jelas ya mudah-mudahan tidak terulang lagi kasus-kasus seperti ini. Kalau masalah pribadinya ya silahkan dilanjut, selesaikan masalah pribadi, kekeluargaan atau seperti apa. Cuman kalau untuk masalah beliau pada saat menjabat sebagai public uh, figur, sebagai tokoh, sebagai pejabat, apalagi itu sangat sangat memalukan bagi saya gitu kan, melihat kasus-kasus seperti ini gitu kan ya. Itulah dari saya, eh, hanya mengungkapkan sebagian kecil rasa kekecewaan sebagai warga Indonesia, warga negara Indonesia, warga Jawa Barat saya gitu kan, pada khususnya gitu kan, yang ternyata ya hal seperti ini terjadi pada seorang yang dikenal cukup karismatik, cukup baik gitu kan. Menyedihkan sekali gitu, menyedihkan sekali. Ya mudah-mudahan masalah ini terselesaikan, hak anak juga didapatkan,
kebenaran terungkap gitu kan, semua mampu menerima, tidak ada hubungannya dengan istilahnya siapa yang disakiti siapa yang menyakiti, ya istilahnya ya realita aja. Ini masalah tanggung jawab aja, tanggung jawab pribadi, tanggung jawab sebagai ayah, tanggung jawab sebagai ibu, tanggung jawab sebagai manusia juga ya gitu kan, terhadap apa yang telah kita lakukan pada dasarnya. Itu aja dari saya. Ya silahkan bagi teman-teman yang mau komentar di kolom komentar untuk mengomentarinya dengan bijak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.